Nih, kalau zaman dulu orang korupsi masih di bawah meja. Iya. Ya kan? Masih di bawah meja. Kalau zaman sekarang itu bukan hanya di atas meja, taplak-taplak meja di bawah juga. Sekaligus meja-mejanya. Satu kesalahan suaminya diposting oleh dia itu kan aib. Apabila datang petunjuk dari Allah, Al-Qur'an, maka ikutilah Al-Qur'an itu. Nih saya kalian tidak akan sesat, tidak akan celaka. Jaminan Allah tuh. Dr. Kiai Haji Sayyid Qutub, Eskom STHI, MA, MSI, MPD, Al-Hafiz. Ini dia bintang tamu kita. Assalamualaikum Ustadz Sayyid Qutub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saya sampai terbata-bata menyebutkan nama dan gelar yang sangat panjang nih Ustadz. Sebelumnya terima kasih Ustadz sudah mau mampir di Al-Hikmah TV di podcast Beyond Al-Hikmah. Alhamdulillah. Ya, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini apa kegiatan Ustadz sehari-hari nih ngomong-ngomong? Ya alhamdulillah, saya sehari-hari terus belajar, ya jangan pernah berhenti untuk belajar. Kemudian dalam dunia pendidikan saya mengajar. Selanjutnya juga saya sebagai dosen. Oke, dosen. Bahkan dari ngurusin dari TK sampai perguruan tinggi. Ya. Kemudian juga dalam dunia dakwah dari mimbar ke mimbar. Oke. Dari majlis taklim ke masjid, musola dan sebagainya. Kemudian juga ada pengabdian ke masyarakat. Saya selaku juga Ketua Dewan Kota Jakarta Selatan. Luar biasa. Tahan dulu Sat, tahan Sat. Ini sebelum panjang teman-teman. Kita spill dulu, kita akan bahas apa. Ini beliau Ustadz Sayyid Qutub sangat dikenal di Jakarta, apalagi di Jaksel. Beliau sering ada di kita sebut aja Damai Indonesiaku, program yang sering ada di salah satu TV nasional, dan beliau terkenal dengan dakwahnya yang fresh, yang masuk ke anak-anak muda, yang memiliki salah satu gelar di apa selain gelar yang panjangnya itu Ustadz Milenial katanya saat dikenal sama anak-anak muda gitu. Jadi kita mau tahu dulu nih Ustadz, sebelum panjang lebar kita bahas soal Al-Qur'an. Gimana Ustadz kok bisa tadi saya sebutkan gelar Ustadz kok panjang banget gitu Ustadz. Itu ceritanya gimana bisa sepanjang itu? Nama saya tadi disebutkan biasa dikenal USK. USK, Ya, Ustadz USK. Sayyid Qutub. Nama panjang saya Sayyid Qutub Official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe. Bisa. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram semuanya follow. Siap, Ya. follow harus Mudah-mudahan follow. berkah. Jadi Amin. ada semangat kita belajar yang memang menjadi kewajiban kita. Minal mahdi ilal lahdi. Kemudian memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian lingkungan juga mempengaruhi kita. Keluarga besar alhamdulillah, para pembelajar sejati, para pendidik dan sebagainya. Kebetulan saya anak ke-18 dari 18 saudara. Buset, banyak banget itu. Banyak juga. Itu dari berapa ibu Sat? Iya, satu. Oh, satu ibu Sat. Iya. Luar biasa ini. Iya. Berarti bukan ke-11-an lagi tuh kalau main Iya. bola, ke-18-an. Jadi kelurahan keluarga kita semua itu ya. Pantes. Kalau cucu udah 60-an, cicit belasan dan sebagainya, itu orang tua satu bapak, satu ibu tuh ya. Waduh, berkah banget Sat. Nah, jadi ada semangat keluarga yang ingin membangun anak keturunannya baik, kemudian juga pencinta ilmu, lingkungan yang islami, lingkungan yang qur'ani, sehingga kita terbentuk, termotivasi. Banyak abang saya belajarnya juga dalam dan luar negeri, di Mesir, kemudian juga di Sudan, bahkan di Arab Saudi. Kemudian juga ada yang jurusan umum tapi dia tetap hafal Quran. Nah, jadi banyak juga yang udah selesai doktornya ya. Kita semangat terus belajar, kira-kira begitu. Jadi membuat diri kita semakin terus menggali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bermanfaat buat yang lain. Iya, ini kan Bang, motivasinya itu emang ada dari circle lah ya, apa lingkungan keluarga yang sangat mendukung saat itu. Gimana? Itu kan S1 kan, berarti kalau tadi saya baca tuh S1 bisa ada dua, Ya. ada dua, terus magister ada 3, kemudian Ya. doktor ada 2 juga Sat? Ya, ada dua. 2. Luar biasa. Itu di mana aja Sat? Ya, jadi saya kuliah
Ya kalau mungkin ada yang kenal Ustadz Adi Hidayat ya, Oh iya, antum kenal, itu teman kuliah saya. Oh, Ya, luar teman biasa. sekelas, ujian Qur'annya juga bareng, antum posisinya beliau di sebelah kanan, saya sebelah kiri, ada guru kita di depan diuji hafalan Qur'an kita. Itu bareng dengan beliau. Luar biasa. Itu saya kuliah sebelumnya di UIN itu di Rosat Islamiyah. Ya, kemudian yang kedua saya ngambil lagi jurusan pindah ke fokus di tafsir hadis Usuluddin, itu di UIN. Itu paginya bahkan juga dipindahkan ke sore karena paginya saya mau ngambil komputer ya. Iya. Pagi ngambil komputer, siang dihukum, bukan ya. Tapi siangnya iya, siangnya tafsir hadis ya. Jadi paginya saya ngambil sistem informasi komputer di Binus University. Nah, itu saya kuliah paginya sistem informasi komputer, kemudian sorenya sampai malam saya Usuluddin tafsir hadis. Oh, berarti dalam satu periode tuh 2 kampus gitu? Berbarengan. Ditambahkan lagi dengan majelis taklimnya, ditambahkan lagi dengan LDK-nya, aktivis dan sebagainya. Kebetulan saya juga sebagai ketua LDK di Binus University atau namanya MT Al-Khwarizmi. Itu kira-kira. Jadi lengkap dapat semua. Dakwah terus, kemudian ibadah kita terus tingkatkan dan belajar terus. Kira-kira begitu. Nih kalau dengar ceritanya udah minder duluan. Ya. Jadi kalau anak-anak sekarang ini masih kalau bahasa ibu saya tuh Anda punya anak berapa? 2, 3 sudah kerepotan. Bayangkan ibu saya coba. Jadi kita kalau ibu saya udah marah tuh anaknya udah 18 ya kita angkat topi udah nyerah deh. Kira-kira begitu, luar biasa, nggak ada apa-apanya kita. Jadi kalau anak-anak sekarang baru kuliah setengah hari atau mungkin aktif juga tapi kuliahnya berantakan, banyak ketua LDK atau yang ketua BEM atau sibuk di organisasi, kuliahnya terbengkalai. Ketinggalan ya. Saya kalau ditanamkan di kampus Binus ya, University juga maupun dalam diri juga itu diistilahkan namanya binusian. Binusian itu kita udah masuk ke lingkungan Binus, kemudian baru pertama kali masuk ya kita udah ditargetkan lulus 4 tahun. Misalnya kita inaugurasi ya, ibaratnya anak-anak pertama kali masuk kuliah, disampaikan, dijelaskan itu di JCC, diingatkan 4 tahun lagi Anda akan ke sini dan terbukti saya 4 tahun saya lulus. Kira-kira begitu Bang Angga. Masya Allah, itu S1-nya, Sat? S1-nya. S2-nya gimana, Sat? Nah, kemudian saya selesai juga S1-nya. Bukan kita mulai kuliah doang ya, yang sorenya juga saya selesai juga. Teologi yang sekarang lagi rame juga tentang akidah filsafat, itu makanan saya sehari-hari itu pelajarannya. Jadi kita gabung antara Usuluddin itu masuk di dalam ada kita pelajaran akidah filsafat, kita masuk belajar tafsir hadis yang sekarang lagi rame nih ya. Antara Ustadz Gembul dengan Ustadz Nuruddin, guru Gembul ya, dengan Ustadz Nuruddin. Nah, ini pembahasan kita udah 10-20 tahun yang lalu lah kalau di kelas tuh. Makanya saya tag Ustadz Fahmi Salim untuk mengundang Ustadz Nuruddin kuliah selain di Al-Azhar S1, S2, S3, tambahkan lagi lah S3 di UIN Jakarta supaya diskusinya makin mendalam karena di sana rame lah pembahasan masalah tentang akidah dan sebagainya. Oke. Nah, kalau untuk S2 saya ngambil di Unindra pendidikan IPS, kemudian juga saya ngambil administrasi pendidikan di Setiami, kemudian ada lagi di Al-Aqidah saya ngambil siasat syariah atau politik Islam. Itu enggak, Sat. Ini sebelum panjang. Itu bagi waktunya gimana, Sat? 3 kampus gitu. Kalau 2 kampus mungkin make sense lah ya, pagi mungkin sore. Kalau 3 kampus gimana, Sat? Bahkan saya itu S2-nya ya, kalau boleh dilihat di profilnya juga, S1 sudah selesai langsung ngambil S2. Yang S1-nya nih ada yang belum selesai juga nih kan. Karena nggak langsung bareng, mulai awalnya juga berbeda. Nah, ini langsung ngambil S2. Jadi S1 belum selesai, yang keduanya ya, saya udah ngambil S2 lagi. Bahkan timpa lagi dengan S2 yang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi pembagian waktu saya hampir di seluruh Jakarta tuh ya, dalam kota, luar kota, bahkan sampai ke Tangerang, sampai ke Bogor ya, Ciputat di situ. Saya belajar di semua tempat. Nah, pembagian waktu bahkan Senin sampai Ahad 7 hari itu kuliah. Itu kalau ketemu anak, ketemunya gede, kira-kira begitu ya. Anak tuh ketemunya gede. Jadi kita jarang ketemu anak, pagi siang sore kita terus belajar. Oke. S3-nya, Sat? Baik. Terakhir. Yang ada 2, Sat, S3-nya. Ya, saya ngambil S3 itu di UIK Ibnu Khaldun Bogor. Itu ngambil pendidikan Islam. Itu lebih dulu S3, kemudian di swasta, negerinya di UIN. Akreditasinya dulu A ya, luar biasa.
di pasca sarjana, sekolah pasca sarjana ngambil syariah. Nah, itu saya ngambil syariah, itu juga berbarengan juga, udah ngambil S3, kemudian ngambil lagi S3, beda jurusan. Nah, ini pendidikan Islam satu lagi syariah. Dan alhamdulillah dua-duanya cum laude, ya kan? Alhamdulillah. Ini kita perlu diangkat, ini bukan dalam rangka sombong ya. Kenapa? Kalau saya ngisi di sebuah tempat atau kita nggak pernah dikenal orang, Anda ini siapa? Kalau ulama besar kita nggak usah pakai ditanya. Tapi kan kita harus mengenalkan diri. Kita sekolah di mana? Kalau saya ceramah di kantor, sebuah tempat, wilayah, karena kan dakwah saya di dalam kota, luar kota, keliling Indonesia, orang kan nggak kenal saya semua kan. Jadi kita berlatar belakang pendidikannya di mana dan sebagainya, ini perlu disampaikan. Jadi S3 saya cum laude, dua-duanya swasta dan negeri ya. Kemudian juga alhamdulillah saya paling muda saat itu. Nggak tahu sekarang kan banyak ya, lebih muda lagi. Saya usia 28 sudah selesai doktor. Oh, berarti dokter Usia termuda gitu. 28 termuda. Oh, Termuda, 28 tahun. ini ada 28 tahun baru belum lulus S1 Nikah juga belum ya? Aduh, itu jangan ditanya dah. Kita urusan percintaan juga sukses. Wow, Boleh diuji pertanyaan itu juga boleh juga. Kayak ngobrol Jadi lain menarik waktu soal tuh. itu Iya, menarik. Jauh lebih menarik gitu. Ya. Terus saya yang dibantai terus Iya. Jadi itu jauh lebih menarik, percintaan saya juga sukses. Banyak artis atau tokoh atau idola dia sukses dalam bidangnya, dari percintaan bermasalah. Kalau saya sukses, mudah-mudahan percintaannya juga luar biasa gitu. Oke, Lor. Berarti nikah tuh masih kuliah? Saya nikah, ya kuliah lah. Saya sampai 28 kan kuliah terus. Usia saya 24 nikah. Nikah 24. Usia 24. Istri 23 lah. Luar Ya, biasa. jadi gitu. Itu juga satu perjuangan. Oke. Satu kampus, walaupun nggak boleh nikah satu kampus. Karena kebanyakan. Iya, kira-kira. Iya. Ini apa kalau sama Ustadz Said ini apa harus benar-benar konsentrasi nih. Kadang mana candaan tuh kita baru beberapa detik kemudian itu kan. Ini agak unik. Ini ngomong-ngomong Ustadz, ini kan ada gelar juga Al-Hafiz gitu. Yang kita tahu itu adalah penghafal Al-Qur'an gitu Ustadz. Itu berarti apakah ngafal Al-Qur'an sambil kuliah atau justru sebelum masuk kuliah itu udah selesai hafal? Oh iya, udah selesai. Jadi kita memang dari kecil ya lingkungan yang membentuk, apalagi kita tinggal di Al-Hikmah yang dulu belum ada sholat satu juz, itu termasuk salah satu di Jakarta Selatan ya, yang awalnya itu ya di Masjid Al-Hikmah. Jadi lingkungan kita udah terbentuk dari sekolah, kita udah pokoknya pulang nanti sore asar kita ngaji sampai menjelang maghrib jam 5, setengah 6 selesai setiap hari. Senin sampai Sabtu udah ngaji. Jadi alhamdulillah selesainya saya pada saat sekolah SMA lah, Madrasah Aliyah. Oh, bukan pesantren, Ustaz? Oh enggak. Oh. Kita enggak pesantren, saya enggak pesantren enggak. Oh, berarti ini termasuk ini juga ya, unik juga. Biasanya kan orang ngafal Quran tuh di pesantren gitu biar fokus gitu. Berarti Ustadz enggak. Jadi kita ada waktu misalnya ba'da subuh, ibaratnya orang keluar istirahat. Kalau dulu saya kenal namanya keluar main. Bang Angga tahu nggak, keluar main itu namanya istirahat. Oke. Kalau dulu namanya tuh keluar main. Saya juga baru paham. Kalau sekarang kan istirahat ya. Iya. Misalnya jam 9.30, jam 10 itu namanya istirahat. Nah, kita bahasanya dulu keluar main. Walaupun nggak mesti main. Orang banyak yang main, kita ke masjid, kita sholat duha, ya makan, ya minum-minum, habis itu kita ngafal. Kita ngafal di situ, nanti zuhur, habis sholat selesai zuhur kita ngafal lagi, murojaah lagi, nanti asar kita setorkan Quran. Kira-kira begitu. Terus kita istiqomah. Berapa lama waktu ngafal itu sih? Nah, kalau untuk menghafal saya selesai, termasuk mungkin agak telat dibandingkan saudara saya yang lain yang SMP udah selesai. Saya termasuk yang agak telat, itu kelas 3 SMA baru selesai. Kelas 3 SMA, kira-kira sebelum kuliah kita udah selesai. Berarti 3 tahunan kan? Iya. 3 tahunan. Oke, wah ini luar biasa. Berarti memang pondasi Al-Quran itu dari sebelum kuliah tuh udah ada lah ya. Udah kuat, bahkan sudah selesai menghafal 30 juz seperti itu ya. Dan juga ini Ustadz, kan Ustadz kalau tidak salah, seingat saya tuh menulis buku gitu. Iya. Nulis buku tentang damai dan indah di bawah naungan Al-Quran gitu, Ustaz. Ini coba kita gali apa sih yang dimaksud dengan damai dan indah di bawah naungan Al-Quran itu, Ustaz? Ya baik, jadi ini buku yang keempat saya ya, buku yang ketiga saya. Buku yang ketiga. Saya pengen proses sampai yang saat ini menyempatkan waktu untuk membuat buku yang keempat dan seterusnya. Saya termotivasi lagi, ternyata ustadz-ustadz yang hebat, sekarang saya nggak perlu sampaikan namanya siapa,
bukunya belum terlalu banyak, jadi saya nggak terlalu ketinggalan. Ya. Kalau udah misalnya udah puluhan, wah jauh sekali, akhirnya membuat kita nggak semangat. Oh ternyata nggak banyak, orang juga belum banyak, jadi saya juga belum ketinggalan lah. Nah jadi buku ini boleh dipesan ya, silakan. Boleh Ustaz, Ya. di mana Ustaz? Ya. Boleh di mana? Bisa dihubungi nanti ke panitia di sini, admin di sini juga boleh. Dari nanti. deskripsi nanti teman-teman. Ya, boleh silahkan. Itu harganya juga harga ukhuwah ya. Harga temen. Iya, itu aman. Nah ini terinspirasi dari mana? Buku saya yang pertama ada Cyber Terrorism dalam tinjauan hukum Islam. Itu memang disertasi saya di UIN ya, dijadikan buku. Kemudian yang kedua ada lagi keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan kepada para sahabatnya dalam tinjauan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Itu juga disertasi, udah dijadikan buku. Kemudian yang ketiga Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Quran. Alhamdulillah udah selesai. Nanti mau yang keempat. Ini terinspirasi dari mana? Jadi saya terinspirasi Syekh Ali Jaber Allahyarham. Beliau juga Ustaz Abu Somad sering bersama saya syuting bareng di TV One, ya secara live dan sebagainya. Beliau ini menjelang ataupun setelah wafat baru bukunya beredar. Jadi baik beliau yang buat ataupun asistennya ataupun timnya dan sebagainya, dari kumpulan-kumpulan ceramah beliau bukan hanya di televisi, bukan hanya di ceramah, tapi dibukukan. Kenapa? Itu akan hilang kalau kita tidak dibukukan. Karya kita akan hilang. Misalnya gajah meninggalkan gadingnya, kemudian juga macan meninggalkan belangnya, manusia meninggalkan karyanya. Jadi ulama-ulama besar dulu dia akan dikenal kalau bukunya masih ada sekarang, bahkan menjadi ilmun yuntafa'u bihi, pahala yang terus mengalir. Nah ini saya mengumpulkan dari ceramah-ceramah saya di TV ya, saya kumpulkan, saya tuliskan, videonya ada, kemudian juga saya tuliskan kira-kira masih 10 bab, masih ada nanti 20 bab berikutnya dan sebagainya supaya bermanfaat. Videonya ada, tulisannya juga ada, kalaupun saya wafat ini masih bisa dibaca orang, masih bisa bermanfaat, pahalanya terus mengalir kepada saya. Nah, poin yang paling besar adalah di situ selain terinspirasi dari itu juga saya ingin menggali ya tema-tema juga yang diangkat tentang Quran. Sebagaimana pendahulu saya Said Qutb Asy-Syahid ya, yang memang asli beliau nih yang luar biasa. Ini juga namanya juga diambil dari sana. Seorang pejuang, seorang mujahid, seorang mufassir pada kondisi saat itu dulu ya, pergerakan luar biasa. Beliau menulis dalam Muqaddimah fi Zilalil Quran, karyanya Al-Hayatu fi Zilalil Quran Nikmah. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat dan tidak dapat dirasakan kecuali yang merasakannya. Jadi dia paham betul dengan isi Quran, kemudian dituangkan dengan tafsir, tulisan dan sebagainya supaya orang merasakan apa yang dirasakan sama. Nah ini saya tuangkan dalam sebuah ceramah, dalam sebuah tulisan supaya orang mengenal betapa indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mau mengenal Nabi? Jadi Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, supaya kita mengenal sosok baginda Nabi, maka pelajari Quran. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian hafalkan Quran, kemudian amalkan Quran, bahkan mentadaburi, menghayati, kemudian juga mendakwahkan Al-Quran. Baru kita mengetahui betapa dahsyatnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi ada juga yang bilang kita dengan Nabi bedanya sedikit. Nabi makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit tidur. Bedanya sedikit. Ya. Bedanya sedikit Ustaz. Nah, kira-kira begitulah. Tapi kan kalau lihat judulnya Ustaz, Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Quran gitu. Apa sih yang maksud yang damai itu kayak gimana maksudnya gitu Ustaz? Ini yang banyak orang nggak mengerti gitu. Apa yang dirasakan ketika kita baca Al-Quran atau beramal dengan Al-Quran, itu rasa damai seperti apa gitu yang didapatkan gitu. Baik, jadi kita itu kalau menjadi orang beriman, jadikan Allah sebagai tujuan kita. Allahu ghayatuna illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Niat kita semua yang kita lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Harus tahu tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasul sebagai teladan.
bukan teladan kita ya. Kalau kita kan teladan telat datang pulang duluan. Nah, beda tuh. Bisa. Yeah. Jadi Nabi sebagai qudwatuna uswatuna laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian Al-Qur'an sebagai dusturuna, pedoman hidup kita. Jadi sebelum kita melangkah, ini Qur'an adalah pedoman kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Qur'an, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila datang petunjuk dari Allah, Al-Qur'an, maka ikutilah Al-Qur'an itu. Niscaya kalian tidak akan sesat, tidak akan celaka. Jaminan Allah tuh. Nah, kemudian yang kedua, kata baginda Nabi, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku wasiatkan kepada kalian dua hal, manakala kalian memegangnya tidak akan sesat selama-lamanya. Pertama adalah Quran, kitabullah. Kedua, sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran diturunkan oleh Allah berangsur-angsur atau sekaligus yang kita tahu. Berangsur-angsur. Nah, itu kebanyakan kita. Aslinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah semuanya. Nah, semuanya. Namanya bedanya antara Lailatul Qadar dengan nuzul Quran, bedanya di mana? Nah, Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran sekaligus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, dari lauhil mahfuz ke langit dunia semuanya. 30 juz, 114 surat, 6.336 ayat ya. Nah, itu istimewa sekaligus. Jadi Allah bahkan tahu sebelum diciptakan bumi 50.000 tahun sebelumnya, Allah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan di usia kita 120 hari atau 4 bulan di kandungan orang tua kita, Allah sudah tentukan ajalnya, warizkihi, rezekinya, syakiyun au sa'idun, susah senangnya. Dan ma asaba min musibatin illa biidznillah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap musibah, setiap kematian sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal kita ikhtiar, taat pada Allah, jauhi maksiat, insyaallah husnul khotimah. Nah, itu ya. Jadi runtutannya adalah sekaligus, kemudian baru berangsur-angsur. Dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, itu baru berangsur-angsur. Itu namanya nuzulul Quran. Yang diketahui oleh orang 17 Ramadan dan sebagainya. Nah, Quran ini penuh dengan keberkahan. Siapa yang berdekatan dengan Quran, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan buatan Nabi. Kalau Nabi ngaku-ngaku ini buatan Nabi, maka akan ditarik ulat lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak main-main. Itulah diantara hikmahnya kenapa Nabi ummi. Ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kenapa? Karena memang ini Al-Quran datangnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberkahannya apa? Malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, penghulunya para malaikat, ya, rajanya para malaikat, mulia dia. Ada yang menyebutkan dia 100 sayap, bahkan juga lebih dari itu. Satu sayapnya mampu menutup langit dan bumi, bayangkan besarnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi imamul mursalin, khataman nabiyyin. Muhammad terdiri dari 4 huruf, tersebar dalam 4 surat, 4 ayat yang berbeda. Muhammad artinya terpuji, karena dia teruji. Dalam surat Ali Imran ayat 144, dalam surat Al-Ahzab ayat 40, dalam surat Muhammad ayat 2, dalam surah Al-Fat ayat 29. Semakin kita gali, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad SAW, penuh dengan keberkahan. Apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Apa yang dilarang Allah sama juga yang dilarang Nabi Muhammad SAW. Allah mengangkat nama Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Apa-apa yang sudah Allah angkat, tidak ada satupun makhluk yang bisa merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dijadikan dia teladan untuk kita semua. Itulah keistimewaan Nabi. Kemudian Al-Quran ini diberikan kepada sebuah kota, berubahlah kota itu menjadi kota yang sangat mulia. Namanya Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Sekali sholat 100.000 pahalanya. Kalau kita 10 hari, seminggu, lebih dari itu misalnya, sebulan, apalagi pada saat Lailatul Qadar, pahalanya luar biasa. Pulang ke Indonesia, hitung-hitung lagi, nggak usah sholat lagi. Ya. Enggak lah, tetap kita sholat. Matematis banget ya. Ya, Madinah juga penuh dengan keberkahan, cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya Quran, cahaya Nabi. Kemudian juga diberikan kepada sebuah bulan, satu-satunya bulan disebutkan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kalau bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggunya para setan, suasana juga religi. Kemudian musik menjadi Islami, ya kan? Kemudian apalagi yang luar biasa? Kalau di bulan Ramadan kita melihat kecoa ibarat kurma ajwa. Seperti kita lihat bensin seperti marjan. Nah, ini bukan endorse nih ya. Nada musikal paling indah adalah azan maghrib. Azan yang lain jarang didengar. Ya.
Itu keberkahan Ramadan yang luar biasa. Kemudian Al-Quran ini diberikan kepada sebuah hari menjadi hari yang istimewa, namanya hari Jumat, penuh dengan keberkahan Allah. Kemudian diberikan kepada sebuah malam, berubah malam itu menjadi malam kemuliaan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, 84 tahun plus 3 bulan atau 1000 bulan. Salat malam, salat tarawih, infak sedekah, lalu kita wafat dihitung 1000 bulan, dikalikan, itu istimewa. Kemudian kalau Quran ini diberikan kepada keluarga ataupun umat menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian kalau Quran ini diberikan kepada keluarga, kepada seorang individu, jadilah di keluarga Allah di muka bumi. Inna lillahi min ahlina minan nas hum ya Rasulullah hum ahlul Quran wa khassatuk. Jadi sungguhnya Allah mempunyai keluarga di dunia. Keluarganya Allah, siapakah ya Rasul? Mereka adalah ahlul Quran dan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di ahlul Quran? Dia adalah orang yang senantiasa berdekatan, berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk generasi Qurani. Itulah baru kita mendapatkan ketenangan hidup. Damainya di situ kali satu. Nah, luar biasa. Panjang banget penjelasan di untuk itu satu juga sekilas itu. Sekilas ya, belum kita dalamkan lagi tapi satu-satu. Panjang banget mulai dari gimana Allah nurin Al-Quran kemudian turun sampai harusnya kita terkagum-kagum dengan Quran. Itu. Masalahnya kita nggak paham. Ya kan? Iya. Jadi orang wafat baru dibacain Quran. Ya harusnya di saat hidup dia baca Quran. Mencium orang tua saat orang tuanya udah wafat, ya kan? Akhirnya orang tuanya bangun. Kamu kemana aja kemarin? Ya. Ciumlah saat dia masih hidup. Bacalah Quran selama kita masih hidup. Kira-kira begitu. Masya Allah, luar biasa. Berarti yang dimaksud damai itu saat ini luar biasa nih, saya sampai bingung nih mau apa ya? Mau berinding aja gitu. Merinding ketika mendengar bahwa memang Al-Quran tuh sebegitu berkahnya gitu. Mungkin itu yang dinamakan kedamaian itu sendiri saat. Jadi siapapun yang bersama Al-Quran itu hidupnya insya Allah pasti damai. Gitu, Sat. Pasti damai dan indah. Ya, jadi ini ada pembahasan lagi. Nah, kita masuk ayatnya lagi nanti damai. Bagaimana supaya kita damai? Berarti kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Kita suruh banyak-banyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wasila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima. Orang beriman disuruh banyak-banyak zikir kepada Allah. Kenapa? Sebentar saja kita tidak ingat Allah. Wa may ya'shu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fawwala qarin. Setan, kuntilanak, sundel bolong, rawa bolong menjadi teman kita. Ya. Jadi wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang berpaling dari ingatan Allah, tidak berzikir kepada Allah, maka hidupnya susah. Kenapa kita susah? Banyak dosa. Kenapa kita hidupnya belangsak? Karena kita banyak maksiat. Apa yang menyebabkan rezeki kita terhambat? Karena dosa. Berarti kalau kita taat, banyak zikir, ingat Allah, Allah akan mudahkan kita. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir kepadamu. Jaga Allah, Allah menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kemudian juga idza amilta ma urid a'taituka ma turid. Ini luar biasa nih ya. Hadis qudsi, jika kalian melakukan apa yang aku minta, aku berikan apa yang kalian minta. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Nah, ini yang membuat kita tenang adalah Quran. Membuat damai. Zikir terbaik adalah Quran. Ini luar biasa. Dalam segi semua hal ada di dalam Quran. Iya, mungkin bisa gini, Sat. Kalau kita tuh kalau lagi sedih, Sat, kita curhat sama teman gitu kan, sama teman atau sama siapapun yang kita percaya, kan. Itu rasanya tuh jadi lebih fresh gitu, lebih cooling down lah gitu. Nah, itu kita dialog sama manusia mungkin saatnya. Apalagi kita dialog sama Allah melalui Al-Quran, mungkin seperti itu saatnya. Ya, baik. Jadi sayangnya Allah jangan disamakan dengan manusia. Bedanya di mana? Kalau kita melakukan kebaikan 1000 kali, sekali melakukan kesalahan, yang diingat kebaikannya atau kesalahannya? Kalau manusia. Kesalahan 1000 kebaikannya sekali. Contohnya ada di media sosial, saya nggak ungkap namanya, Anda juga tahu sendiri. Itu yang lihat waktu lalu ya, lebih dari 250 juta orang viewersnya yang melihat tuh ya. Kemudian yang komentarin itu ada lebih dari 1,3 juta orang. Dengan segala kebenarannya tuh netizen tuh ya. Nah, ini luar biasa. Macam-macam orang. Kenapa? Ini ada seorang wanita, kehidupannya baik di keluarga selama 5 tahun, yang dikasih lihat foto, videonya adalah kebaikan-kebaikannya. Satu kesalahan suaminya diposting oleh dia, itu kan aib. Betul nggak? KDRT lah yang kita tahu ya. Apa yang terjadi? Seluruh kebaikannya hilang semua selama 5 tahun. Betul nggak?
Satu kesalahan yang mengutuk 250 juta orang yang lihat, yang komentar lebih dari 1,3 juta. Gimana coba? Bukan saya mendukung orang itu, salah, perbuatan itu nggak boleh. Dua-duanya kurang ilmu, nggak suami nggak istri. Istri harus menutup aib suami, ada khilaf, ada salahnya. Suami juga nggak boleh memukul, nggak boleh memukul istri. Nabi tidak pernah memukul wanita. Nabi tidak pernah memukul siapapun, kecuali satu-satunya Nabi mukul saat jihad. Membunuh juga satu orang. Ini kata sayangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan kebaikan orang itu hilang semua. Nah, bedanya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan 1000 kali dosa, kemudian kita tobat, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 50 tahun, 60 tahun sungguh tobat kepada Allah, Allah ampuni dosa. Kita seakan-akan kita nggak pernah melakukan dosa. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan, jikalau hambaku datang kepadaku membawa dosa seluas bumi, bayangkan bumi gede nggak? Kita nggak keliling dunia kan, mainnya di sini-sini aja. Bumi besarnya luar biasa, 8 miliar manusia penduduknya, luas. Kemudian setinggi langit. Langit ini ada 7, langit pertama, kedua, ketiga aja kita nggak tahu yang mana. Pokoknya tinggi. Kemudian dia kata Allah, wala ubali, saya nggak peduli dengan dosanya, asalkan dia tobat, beriman kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hilang semua. Ini luar biasa. Ada lagi kisah yang menarik nih. Iya, gimana, Ustaz? Allah sayang nggak dengan Firaun? Saya tanya nih. Sayang nggak sama Firaun? Ya, kira-kira. Tapi kalau nggak sayang, Allah nggak mungkin ciptain Firaun. Apa gimana ya? Baik. Gimana, Ustaz? Ya, kan Firaun bejatnya manusia. Iya, yang setan iblis aja bingung, ya kan? Saya hidup dari zaman dulu sampai akhir zaman nggak pernah ngaku Tuhan. Anak kemarin sore ngaku Tuhan. Betul nggak? Iblis nggak pernah. Faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, menyembelih laki-laki, membiarkan wanita. Masih bayi lahir diketahuan jenis kelaminnya laki-laki, langsung disembelih karena khawatir dengan kekuasaannya. Itu dulu belum ada USG. Tahu USG nggak, Bang Angga? Yang memeriksa kehamilan. Gitu. Kalau udah ketahuan jenis kelaminnya usia 5 bulan, 6 bulan, sebelum lahir udah ditusuk duluan gitu ya kan. Dulu nggak ada USG kan, lahir langsung dibunuh. Kejamnya manusia, ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi Allah sayang dengan dia. Buktinya apa? Satu, Allah mengutus 2 nabi sekaligus. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dan dakwahnya qaulal layyina, harus lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat Allah, mudah-mudahan dia takut kepada Allah. Apa yang terjadi? Dia ingkar kepada Nabi, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengirimkan istrinya, bayangin coba. Allah mengirimkan istrinya Asia yang taat kepada Allah luar biasa, taat kepada suaminya selama kebaikan. Maksiat dosa disuruh beriman kepada suaminya dia nggak mau. Itu masih diberikan peringatan oleh Allah, istrinya orang yang paling ordal bahasa sekarang. Orang paling dekat lah. Orang paling dekat mengingatkan. Ini luar biasa. Kisahnya tahu nggak? Asia itu luar biasa. Masito diketahui dia beriman kepada Allah, dipanggil, kemudian dia direbus, digoreng hidup-hidup beserta anaknya kan. Cerita ini disampaikan atau mungkin disaksikan oleh istrinya Asia. Kan harusnya dia makin takut, betul nggak? Wah, ngeri nih. Kalau saya beriman kepada Allah, pasti halnya kayak gini. Dan dengan gagah berani, gagah perkasa, aku adalah Tuhan, inilah orang akan saya tindas. Saya akan lakukan hal seperti ini kalau tidak mau beriman kepada dia. Apa yang terjadi? Justru Asia ini menginformasikan kepada suaminya bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung deklarasi gitu. Luar biasa. Akhirnya dia diperlakukan hal yang sama, disiksa sampai meninggal dunia. Allah kirim tuh istrinya yang solehah. Kemudian yang ketiga, saat dia tenggelam, ya, saat mengejar Nabi Musa alaihissalam, itu dia sempat berdoa lah, mengungkapkan lah, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tuh ya. Tapi kalau nyawa sudah nyampe ke kerongkongan, itu tobatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dia mengungkapkan, akhirnya malaikat saking keselnya tuh ya, diambil pasir laut dimasukin ke dalam mulutnya. Supaya koar-koarnya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, masuk ke dalam, tenggelam aja. Itu yang marah malaikat, bayangin coba. Malaikatnya kesel katanya. Kesel banget. Nah, kemudian ada lagi yang menarik, ini luar biasa ya. Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Fir'aun. Fir'aun itu karena dia mempersekutukan Allah, ya, membenci para nabi dan sebagainya. Apa yang terjadi? Allah siksa dia lewat dalam. Sakitnya itu di sini. Kenapa? Orang yang paling disayang.
mengkhianati dia, itu rasanya beda. Angga pernah dikhianati nggak? Iya, Waduh. Itu sakitnya luar biasa. Nggak bisa nafas kita. Iya. Anda belum tahu kan masalah percintaan kan? Iya, misalnya Tar. gitu. Kalau Anda mengetahui, waduh nggak nafsu makan. Bawaannya mau lompat dari kubah masjid, misalnya gitu. Karena lompat di mall kan udah banyak. Mungkin di kubah masjid jarang, ya kan? Lebih viral mungkin. Oh iya, kita terlalu murahan masalah percintaan ya. Nah, kemudian siapa lagi yang mengkhianati dia? Orang yang dirawat dari bayi. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Mengkhianati dia, wah lebih sakit lagi. Kemudian dia memanggil Musa untuk ditolong dirinya. Tolong aku Musa, dipanggil Musa. Itu berkali-kali Nabi Musa biarkan lalu dia tenggelam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa kamu tahu nggak? Fir'aun ini ya, dia meminta bantuan kepada kamu, memanggil kamu 70 kali. Bayangin coba. 70 kali, Musa, Musa tolongkan aku, tolong aku. Luar biasa Nabi Musa membiarkan. Seandainya, kata Allah nih, seandainya Fir'aun ya memanggil Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah sekali aja, Allah langsung tolong. Luar biasa betapa sayangnya Allah, apalagi kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan Firaun kita kan. Bukan. Makanya Anda jangan sok tahu nih wanita-wanita yang nggak sabaran menghadapi suami. Suami Anda kan bukan Firaun. Oh, iya. Betul nggak? Istrinya masuk surga. Istri Anda kan bukan istrinya Nabi Lut, bukan istrinya Nabi Nuh alaihissalam kan? Ya, intinya kita rugi banget kalau nggak masuk surga. Padahal suaminya bukan Firaun. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa ini. Dahsyat itu. Dahsyat luar biasa ini Sat. Jadi emang ini jadi lupa tadi ngobrol apa. Kok bisa ke Firaun? Bisa ke Firaun. Iya, luar biasa. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Luar biasa. Begitu. Jadi memang apa ya? Kembali lagi ke Al-Qur'an, Sat. Al-Quran tuh memang tadi yang disebutkan Ustadz memang membawa keberkahan, dan kalau mau damai ya dekat dengan Al-Quran gitu, dan kalau mau indah hidupnya ya dekat dengan Al-Quran. Tapi nih Ustadz, zaman sekarang ada istilah generasi sandwich ya kan, generasi strawberry gitu ya, yang apa ya, yang unyu-unyu ya, dikatakan dalam tanda kutip lemah gitu. Ini kan artinya mengindikasikan ada stigma negatif untuk generasi muda saat ini tuh, generasi yang lemah gitu, generasi yang gampang galau, depresi gitu. Artinya hidupnya nggak damai gitu. Ini gimana pandangan Ustadz terkait fenomena ini, Ustadz? Ya, jadi itu pemuda murahan ya, pasti bilang ya. Jadi kita memang harus kuat. Contoh-contoh teladan itu udah banyak. Kenapa Amerika itu banyak membuat film? Aktor-aktor ataupun pahlawan-pahlawan Amerika, superhero apa aja, banyak kan? Banyak banget. Ya, Iron Man, ya, Superman dan sebagainya. Kenapa dia menyebutkan pahlawan-pahlawan mereka dalam film-film mereka? Karena mereka tidak punya pahlawan sesungguhnya. Krisis teladan. Nah, nggak ada dia. Makanya dia buat rakitan itu. Kalau kita teladannya luar biasa. Dari Nabi Muhammad SAW, para nabi dan rasul, para sahabat, mujahidin, sampai sekarang. Ini Imamul Mujahid, siapa yang nggak kenal, Yahya Sinwar. Ini luar biasa, rahimahullah, gagah berani. Ini luar biasa. Kenapa? Kalau di terbaik zaman sekarang nih ya, dari anak-anak, dari remajanya, dewasanya, sampai tuanya, itu paling hebat di Gaza, Palestina. Ujian yang paling berat di Gaza, Palestina. Kalau sini, di sana berbeda dengan di sini. Di sini masalah depresi, bunuh diri, masalah percintaan, betul nggak? Ditolak, cinta, kemudian marah, sakit hati, bunuh diri, murah banget, ya murah banget. Kemudian apalagi meninggal gara-gara pinjol, murahan, gitu, benar nggak? Ini saya mau cerita, ada lagi yang murahan ini. Ada seorang penjaga minimarket wanita nih, kemudian dia butuh uang kan, tiba-tiba rezeki nomplok dianggap. Mungkin kalau antum dapat, mungkin melakukan hal yang sama. Mungkin. Kenapa dia dapat? Anda dapat 3 juta nih, girang banget. Mungkin ini rezeki, lagi susah. Tapi syaratnya Anda harus kirimkan dulu uang mungkin 2 juta dan sebagainya. Kan ada kayak gitu kan ya, promo atau dia karena hawa nafsu dianggap ini rezeki nomplok dan sebagainya. Nggak semua orang tidak tertipu, tapi mungkin kebanyakan orang banyak yang ketipu kan. Banyak yang ketipu kayak gitu. Akhirnya diikuti, dia nggak punya uang, maksakan diri minjem di kantornya, di minimarketnya minjem mungkin 2 juta dan sebagainya, dipenuhi, dikirim, ternyata dia baru paham dia dibohongin. Akhirnya stres dong dia, ganti nggak bisa, cerita ke suaminya takut dimarahin, apa yang terjadi? Bunuh diri. Aduh. Murahan banget, masih 2 juta. Ada orang ribuan triliun korupsi, dia nggak bunuh diri sampai sekarang. Bener gak? Iya, bener gak? Nih, kalau zaman dulu orang korupsi masih di bawah meja, ya kan? Masih di bawah meja.
Kalau zaman sekarang itu bukan hanya di atas meja, taplak-taplak meja dibawa juga, sekaligus meja-mejanya. Udah nggak tahu malu zaman sekarang, bener nggak? Maksudnya beda dengan kualitas di Gaza Palestina. Coba kita lihat anak-anaknya para penghafal Quran, 1000 penghafal Quran. Ini luar biasa. Anak-anak kecil sekali duduk hafal Quran, maksudnya bukan sekali duduk, dia bisa baca Quran 30 juz. Kalau kita kan sama hatam Quran itu trikul, ya kan? Al-Ikhlas itu sepertiga Quran, 3 kali ngulang hatam Quran, ya kan? Nah kalau ini benar Alif Lam Mim sampai An-Nas, itu anak-anak kecilnya luar biasa, bergantian betapa bahagianya. Bahkan kalau dia sudah nyampe kepada Allah syahid, kita udah lihat dan lumrah lebih dari 52.000 orang yang dibantai di Gaza. Imannya sangat kokoh. Kenapa? Berdekatan dengan Quran. Dia menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu dari bayinya, dari remajanya, dari anak-anaknya para penghafal Quran. Kenapa mereka membantai anak-anak di Gaza? Padahal kan harusnya Hamas, para pejuang dan sebagainya. Kenapa? Ini dia khawatirkan 20 tahun yang akan datang imannya semakin kokoh, paling berani. Itu kan orang-orang yang hebat, Ubaidah, Abu Ubaidah, Yahya Sinwar. Mereka yang dulunya di penjara, mereka juga disiksa. Sekarang menjadi mujahid semua. Kenapa? Tanaman Qurannya luar biasa. Orang kalau besoknya mati, sekarang semangat gak menghafal Qurannya? Semangat gak ibadahnya? Makanya kata Nabi, sholat seperti terakhir. Dia senantiasa setiap hari kondisinya. Dibantai saking seringnya bom ya, itu di atas lalu lalang bom ya, di bawah main futsal. Itu saya pernah lihat tuh videonya tuh. Jadi di atas bom nih, di bawah main futsal, saking seringnya dia mendengar bom, kira-kira gitu. Sama seperti kita saking seringnya mendengar ceramah, kita tidur, betul kan? Nah, itu. Beda kebiasaan. Nah, itu dari anak-anaknya. Kemudian remajanya namanya Muhammad Fatih Farhat, kalau Anda pernah kenal. Bang Angga pernah kenal gak? Jadi ini pemuda dulu memang dibolehkan, mungkin fatwa sekarang kita belum tahu. Dulu ada fatwa yang dibolehkan untuk bom bunuh diri, bom syahid, ya kan? Karena memang bisa dampaknya besar. Dia salaman, ada videonya dulu. Dia salaman sama orang tuanya, minta restunya, dikeliling ke kampungnya. Oh videonya itu nangis saya dulu lihat. Kemudian ya keesokan harinya dia membomkan dirinya, ya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang wanita, seorang suami baru nikah, langsung panggilan jihad. Bayangkan coba, suaminya wafat, istrinya gak lama wafat, jadi dia bulan madunya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan bukan masalah percintaan yang murahan. Kita depresi gila bunuh diri murahan banget ya, pinjol, kemudian judi online, ya kan, game online ini murahan. Kalau di sana udah lewat, udah hatam masalah itu. Kemudian pemimpinnya lagi, Syekh Ahmad Yasin, ya kan, ini luar biasa. Bahasanya itu ada yang pernah bilang seorang pejabat bahwa kira-kira dikumpulkan para dokter spesialis, kira-kira 3 hari lagi beliau akan wafat. Divonis lah kira-kira. Tapi apa yang terjadi kan kalau gitu mungkin dikagetin juga orang tua bisa meninggal, ya kan? Dan sebagainya. Udah 3 hari dia akan wafat dengan sendirinya. Tapi apa yang terjadi? Dihajar dengan apa aja. Habis sholat subuh dihajar dengan apa aja, helikopter. Ini luar biasa. Penggantinya Abdul Aziz Ar-Rantisi, seorang dokter. Saya lebih memilih wafatnya kena apa aja ketimbang penyakit jantung, kemudian cancer dan sebagainya. Sama juga Yahya Sinwar sekarang dia lebih meminta dibunuhnya itu dengan dengan roket, dengan yang lain, syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari bawah sampai atas itu luar biasa istimewa. Makanya nanti kita di padang mahsyar hari kiamat, kita iri yang diuji oleh Allah dengan ujian yang biasa kepada mereka yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat. Kita pengen hidup lagi di dunia, menggunting kulit-kulit kita agar kita merasakan seperti orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya luar biasa. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Itu istimewa dia. Untuk di sini saat generasi yang lemah tadi, yang depresi gitu kan. Mungkin kalau berkaca sama anak-anak muda di Gaza, mereka dekat dengan Al-Quran gitu setiap harinya. Mungkin apakah memang generasi muda ini jauh dari sumber kebaikan ini, Al-Quran ini yang mendatangkan sebab kedamaian ini? Apa gimana? Baik, jadi ada teladan di dalam Quran namanya Abul Anbiya atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi dan rasul, bagaimana dia membentuk generasi Qurani. Generasi cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah tanamkan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan rasul, Nabi menanamkan 13 tahun di Mekah tentang tauhid, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muamalah dan sebagainya. Baru di Madinah tanamkan keimanan, ketakwaan, tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kemudian yang kedua, cari lingkungan yang bagus. Pendidikan yang bagus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram.
Jadi tanamkan keimanan, ketakwaan, tauhid kepada Allah, kemudian cari lingkungan yang bagus. Yeah. Jadi lingkungan Qur'ani, jangan mimpi di siang bolong pengen anaknya hafal Quran, cinta sunnah Nabi, tapi disekolahkannya bukan tempat Islami, disekolahkannya di tempat bukan Islam. Jadi gimana dia hafal Quran, cinta Nabi, sedangkan dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lingkungan yang bagus. Contohnya gini, Anda kenal Al Eldul gak? Yang anak Ahmad Mirip-mirip Dhani. antum lah gitu ya. Ya, beda nasib doang ya. Al Eldul dia rata-rata pencinta musik. Kenapa? iya. Bapak ibunya musisi. Dan latihan jago semua dalam musik. Iya, emang circle-nya emang pemusik. Nah, gitu. kira-kira begitu. Kemudian Anda kenal yang namanya siapa namanya, Deddy Kobuzer misalnya. Ya kan? Diajarkan anaknya untuk menjadi sehat, kuat ya. Seperti ayahnya. Nah, itu terbentuknya kayak gitu. Ada juga orang yang hobinya main game. 8 jam latihan game. Mungkin tadi yang main musik 8 jam seharinya, dijago memain gamenya 8 jam, mendapatkan miliaran. Saya pernah lihat di podcast ya. Itu diberikan kebebasan untuk dia belajar online, game online, gamer sejati. Kemudian ada lagi misalnya itu Cristiano Ronaldo, ya kan? Cristiano Ronaldo anaknya diajarkan main bola dan fokus, nggak boleh main media sosial sebelumnya, nggak boleh main gadget dan sebagainya. Dia fokus. Jadi tergantung orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua lahir dalam keadaan fitrah. Yang menyebabkan di Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya. Termasuk kalau saya tambahkan tuh lingkungannya. Nah, ada juga si Musa, Ahmad, Kamil. Anda pernah kenal para penghafal Quran? Najah. Itu luar biasa. Dia para penghafal Quran. Najah apalagi pernah datang ke tempat saya, ke rumah saya. Saya 2 kali panggung dengan beliau. Ini luar biasa. Beliau usianya mungkin sekarang 14-15 tahun. Dalam kondisi lumpuh otak, tidak bisa bergerak tangan dengan baik, tidak bisa berdiri, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi dia hafal Quran dalam waktu 10 bulan. Dan hafalannya luar biasa, hafal ayatnya, halamannya, posisinya dan sebagainya. Bahkan dia hafal terjemahan Quran. Kenapa? Di balik kehebatan beliau ada orang tuanya, ada gurunya dan sebagainya. Keinginan yang sangat kuat, lingkungannya yang membentuk itu. Ternyata dia mendengarkan lama, kayak Musa dulu yang 29 juz, 30 juz, 8 jam berinteraksi dengan Quran. Kita baru 8 menit udah nguap, betul gak? Udah ngantuk, ya kan? Dia lama. Ternyata yang main bola lama latihannya, yang musik mainnya. Anda mau yang mana? Mau yang hafal Quran? Dia tiap hari interaksi sama Qurannya lama. Najah tuh ibunya pernah datang ke rumah saya juga, almarhumah. Bahkan kata Abi Amir, bahkan juga kata Ustaz Abu Somad, Allah mengirimkan ibundanya itu melahirkan, merawat, mendidik, menjadi hafal Quran luar biasa sampai sekarang. Bahkan ribuan hadis. Setelah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tugasnya selesai, anaknya menjadi istimewa sekarang. Ini terkagum-kagum kita dengan dia. Luar biasa mukjizat yang Allah berikan kepada dia. Ini sungguh luar biasa. Intinya adalah tergantung kita maunya bagaimana. Anak ikuti orang tuanya, lingkungannya. Kalau misalkan apa yang tadi Ustadz katakan, itu kan tergantung circle, gitu kan. Kalau respon kita terhadap masalah gitu kan, kemudian kita jadi depresi, itu tergantung bagaimana didikan kita di awal sama orang tua dan circle kita lah gitu, lingkungan kita. Tapi banyak yang anak yang depresi itu memang tidak mempunyai circle yang dari awal tuh baik gitu. Itu gimana Sat? Apakah ada solusi dari Al-Quran sendiri itu? Ini bukan pengalaman hidup kan ya? Wah, itu nggak usah dijawab ya. Biarin saya sampaikan. Siap. Jadi kondisi Nabi juga dalam kondisi apa coba? Nabi. Kondisinya kan orang menyembah berhala, orang maksiat dan dosa. Jadi sering kita mendengarkan itu kalau ceramah-ceramah, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi kalau orang menginginkan kita maksiat dan dosa, Allah masih jaga kita, siapapun nggak ada yang bisa menyesatkan kita. Walaupun kita hidup di zaman Nabi, Allah nggak kasih hidayah, nggak bisa. Oh enaknya di zaman Nabi kita udah pasti masuk surga, hidayah Allah pasti dikasih. Siapa bilang? Jangan-jangan Anda kalau hidup di zaman Nabi jadi Abu Jahal lagi, ya, Abu Lahab lagi, Abu Duda lagi dan sebagainya. Misal. Bukan Abu Janda. Enggak, dia udah jadi pejabat dia tuh. Ya. Nah misalnya gitu, kita nggak tahu. Nah apa yang terjadi? Pamannya Nabi yang mencintai melebihi cintanya kepada anaknya, ponakannya lebih disayang. Abu Thalib sayang banget dengan Nabi, senantiasa membela Nabi. Kurang apa coba? Di akhir kehidupannya suul khotimah. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah, bukan Nabi. Jadi intinya hidayah kita jemput, kalaupun itu udah Allah yang jaga. Ya, jadi Allah jaga. Ada di tempat orang yang maksiat akan lahir pemimpin yang baik, orang yang soleh dan sebagainya. Intinya kita terus berusaha. Bahkan orang
banyak ustadz kita, guru besar kita yang dulunya bukan Islam kan, penuh dengan iya. perjuangan, sekarang lebih jago daripada orang Islam sendiri. Iya betul, banyak. Ya ada orang Islam malah KTP-nya Islam kagak pernah ke masjid. Jadi yang masuk surga KTP-nya bukan orangnya. Kira-kira begitu. Masya Allah, luar biasa Ustadz Said Kutub. Terima Ya. kasih Ustadz, ini luar biasa insight yang telah diberikan nih. Kalau ngobrol sama Ustadz Said nih, kalau kagak diwaktuin nih bisa sampai ketemu subuh nih kan, ntar ngobrol tentang akhirat, akhir zaman dan lain Iya. sebagainya. Ini luar biasa Ustadz. Sekali lagi terima kasih Ya, banyak siap. Ustadz. Ini sebenarnya pengen ngobrol banyak Ustadz, cuman waktu agak terbatas nih. Mungkin lain kali bisa kita ngobrol tentang hal yang lain Ustadz sama Ya. Ustadz, biar pemirsa nih dapat insight dan manfaat Ya, yang jadi lebih luas. saya juga belajar dari Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah. Beliau tuh kalau dalam dakwah di kafe-kafe itu tidak menyelesaikan ceramahnya. Oh iya. Kira-kira ngobrol kayak gini, kayak podcast. Oh iya. Jadi tiba-tiba lagi sayang-sayangnya ditinggalin. Oh, Iya. iya. Jadi besoknya orang manggil lagi, datang lagi dan sebagainya. Itulah podcast kita sore ini. Oke, luar biasa. Jadi menarik ya. Ini klimaksnya luar biasa ya teman-teman. Ya. Nanti kita akan ketemu insya Allah sama Ustadz Said Kutub di lain waktu. Terima kasih Ustadz. Ya, siap. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi lembaga terpercaya adalah visi Laznas Mandiri Amal Insani. Terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam di lingkungan Bank Mandiri dan masyarakat. Laznas Mandiri Amal Insani berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan kolaborasi dalam mewujudkan kebermanfaatan zakat yang lebih luas.